المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. طيب إن شاء الله سنواصل المراجعة. قد وصلنا إلى الحديث الرابع. ما يتعلق بالتدريبات al-as'ilah lil murajaah, terkait dengan latihan buat murajaah, soal yang kemarin Anda janjikan, insyaallah mungkin hari Rabu atau hari Kamis ya, karena kemarin Anda masih mencoba mempelajari cara membuat soal di Google Meet. Alhamdulillah sudah bisa, tapi nanti insyaallah akan Anda beri share soalnya di hari Rabu atau Kamis ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut di hadis yang keempat. Haqqullahi wa haqqul ibad. Baik. Hal hunaka man lam yusharik ba'd mundu liqa al-awwal? Ada yang belum pernah ikut musyarakah sama sekali dari pertemuan pertama? Lanjut. Dan sanakhtar man yarfa yadah. Kita akan pilih bagi yang mengangkat tangannya. Jadi mau ikut musyarakah dalam murojaah di sini, ya silakan angkat tangan. Di sini huna yujad ismuhu Pak Zulkarnain. Ya Ustaz. Nah, kaifa Pak Zul? Khair Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, apa makna Zulkarnain? Makna Zulkarnain dua tanduk Ustaz. Ahsan. Orang yang memiliki dua tanduk, masya Allah. Zulkarnain. Nah, baik. Aina taskan Pak Zulkarnain? Askunu fi Citayam Ustaz. Citayam, Depok. Mai fi fil Madinatil Wahidah. Baik. Anak aidan fi Depok lagi. Mungkin ini fi Cimanggis. Insyaallah. Nah. Baik, tafadhal Pak Zulkarnain. Al-hadis ar-rabi, haqqullahi wa haqqul ibad. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Mubasyarah ma'a tarjamah. Jadi langsung saja sambil diterjemah. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca kalimat terjemah. Jadi mungkin setiap penggalan kalimat terjemah. Setiap penggalan kalimat terjemah. Ustaz. An Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu ridfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala himarin, di atas himar. Yuqalu lahu. Mana himar? Keledai, di atas keledai. Yuqalu lahu Ufairun. Beliau berkata bahwa keledainya ini disebut dengan Ufair. Yang memiliki nama apa? Ufair. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apa yang kamu tahu tentang hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Qala, kemudian Mu'adz berkata, qultu, kemudian aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Siapa yang berkata saya di sini? Mu'adz. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, kemudian Nabi SAW berkata, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'budullah
Maka sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah menyembah Allah semata. Nah, agar mereka yaitu para hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Semata. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allahi ala yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah yaitu bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak melakukan syirik dengan sesuatu apapun. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyebarkan hal ini? Qala, kemudian Nabi SAW berkata, la tubasyiruhum fayattakilu. Jangan kau sebarkan ini kepada mereka, karena mereka akan bergantung dengan sesuatu amalan ini saja. Barakallahu Pak Zulkarnain. Wafikum barakallahu Ustaz. Mana lah akhir? Siapa yang ini? Pak Yujad, Pak Marwan, Balikpapan. Nah, Ustaz. Nah, kefaluk Pak Marwan. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Aina taskun? Askunu fi Balikpapan. Oh iya, nah. Balikpapan itu ketiba. Nah, Masya Allah. Lain, saya Balikpapan. Kalimantan. Kalimantan Timur. Kalimantan Syarqiyah. Timur ya. Nah, Syarqiyah. Nah, Syarqiyah ya. Barat, kalau barat apa Gorbiyah. Maghribiyah. Nah. Baik, tafadhal Pak Marwan, antum taqra Ma'ani. Nah. Ma'anil mufradat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anil mufradati. Ridfa. Raqiban khalfahu. Ridfa bonceng, membonceng. Membonceng. Raqiba menaik khalfahu di belakang. Nah. Atau mengendarai di belakang. Maksudnya mengendarai apa di belakang? Berkendara di belakang. Maksudnya apa? Ya tadi dibonceng. Kita dibonceng atau berboncengan, ikut berboncengan pada orang yang mengendarai sebuah kendaraan. Nah. Tadri ay ta'lamu. Tadri tahukah tahu, ta'lamu mengetahui. Nah, tadri maknanya ta'lam, yaitu mengetahui sama. Nah, tadri juga mengetahui. Ya, makanya ini ditafsirkan dengan ta'lam. Ya, istilahnya muradifat. Ya, nah, muradifat. Ubasyiru, ukhbiru. Ubasyiru. Aku memberi berita gembira. Ukhbiru, mengabarkan. Nah, jadi mana ubasyiru yaitu ukhbiru itu. Bolehkah aku kabarkan? Nah, aku kabarkan berupa tentang, tentunya kabar tentang apa? Kabar gembira. Ya, bahwasanya apa? Orang yang apa? Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya beribadah hanya kepadanya akan apa? Tidak akan Allah azab. Nah. Yattakilu, dia menggantungkan. Ya'tamidu, dia i'tamidu. Nah, yattakilu maknanya ya'tamidu. Apa maknanya ya'tamidu? Bersandar. Nah, ya, bersandar ya. Bersandar. Kalau yattakilu menggantungkan gitu, Ustaz. Yattakilu ya maknanya ya'tamidu. Nah, yattakilu maknanya ya'tamidu. Ya'tamidu maknanya tadi apa? Bersandar. Nah, bersandar. Yattakilu kita maknanya bersandar. Ya, jadi adalah tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu dikabarkan kabar gembira ini kepada mereka. Ya. Fayattakilu, ya khawatirnya mereka nanti apa? Akan menjadi apa? Bersandar atas apa? Kabar gembira ini sehingga tidak lagi mau
beramal. Beramal. Ya, khawatir akan memudaratkan mereka sehingga mereka tidak mau beramal. Nah, Ustaz. Baik. Idan antum tuwasil Pak ikra fiqhal hadis fil awal wa tsani. Insyaallah. Bismillah. Fiqhul hadisi al-awwal yujizu Ya juzu yajuzu rukubu ar-rahilati wa nahwiha khalfar raqibi dibolehkan mengendarai rohilati, mengendarai binatang atau kendaraan, wanahwiha dan semisalnya. Wanahwiha dan semisalnya khalfa di belakang rokibin, mengendarai di belakang atau membonceng. Jadi dibolehkan untuk membonceng, dibolehkan menaiki kendaraan atau semisalnya dengan membonceng, boncengan. Nah, di belakang orang yang berkendara maksudnya apa? Membonceng. Jadi bolehnya hukum apa? Berboncengan di sebuah kendaraan. Ya, tentunya dia selama tidak melampaui batas. Ya. Ya, misalnya ya kalau hewan kendaraan ya kalau seperti onta kan banyak. Dia misalnya misalnya kalau mungkin kalau 2 orang 3 orang ya 2 orang masih ini. Tapi kalau 3 orang 4 orang itu kan ya kasihan ontanya. Khawatirnya akan memberatkan onta tersebut. Nah, atau kalau kendaraan nih sampai istilahnya bannya sampai kempes ya. Padahal nggak ngebocor ya, tapi karena saking beratnya apa yang dibawa banyak orang atau ada teman-teman lain, barang-barang lain di samping kanan kirinya. Boleh tanya, Tas? Kalau motor berarti harus ngikutin aturan, Ustadz. Tidak boleh 3. Berarti kalau motor kita tidak dibolehkan berboncengan 3 berarti di Indonesia. Oh, ada aturan ya? Sebetulnya itu ya. Bisa disemprit polisi kan. Oh gitu. Kecuali mungkin kalau sama anak kecil kali ya. Tapi kalau maksudnya itu mungkin kalau 3 itu mungkin kalau ketiganya orang-orang dewasa semua ya. Karena kalau sepertinya kalau kita lihat kalau ada anak kecil berboncengan sama anak kecil nggak masalah melewati polisi. Nah, mungkin ya itu peraturan itu untuk 3 orang yang semuanya adalah orang dewasa. Nah, itu mungkin ya bisa termasuk melampaui batas, dan terlebih lagi kalau sudah ada aturan ya berarti kita harus taati aturan itu selama bukan maksiat. Nah, dan itu Masil. Wa ammal mar'atu fala yajuzu laha illa idzan kana idza saja. Illa idza kana ar-raqibu mahramaha. Dan bahwasanya seseorang tidak dibolehkan al-mar'ah, mana al-mar'ah? Wanita. Wanita. Jadi adapun wanita, kalau tadi khusus untuk hukum yang seorang laki-laki. Ya, adapun wanita bagaimana? Dia punya hukum tersendiri. Amal mar'atu, adapun wanita. Wa ammal mar'atu, dan adapun wanita, fala yajuzu laha, maka tidak dibolehkan baginya illa kecuali idza kana, jika ar-raqibu mahramaha, jika pengendara bukan mahram, pengendara adalah mahramnya. Jadi kalau wanita diperbolehkan berboncengan di sebuah kendaraan apabila orang yang mengendari kendaraan tersebut adalah mahram
mahramnya. Adapun laki-laki ya, mau dia mahram atau bukan mahramnya, ya, kalau sesama lelaki maka boleh. Ya, adapun wanita disyaratkan ya apabila yang membonceng tersebut adalah diperbolehkan apabila yang mengendari kendaraannya adalah seorang laki-laki dari mahramnya, ya bapak suaminya ya, atau apa namanya mahram ya, adiknya, kakaknya dan seterusnya. Adapun kalau bukan mahram maka hukumnya menjadi tidak boleh. Lalu bagaimana kalau mar'ah dengan mar'ah? Tidak masalah. Kalau apa yang mengendarainya adalah wanita tapi dia bukan mahram ya tidak masalah. Yang masalah itu kalau kan umumnya yang berkendara itu yang dari laki-laki, seperti kalau sekarang kan kayak Gojek kan. Bagaimana nih kalau wanita mau naik Gojek ya nggak boleh ya. Cari fasilitas lain atau berusaha mencari yang Gojeknya yang wanitanya. Cuman kan biasanya nggak ada pilihan ya kan. Biasanya yang pilihan apa ketika memesan itu kan nggak bisa memilih ya. Ya tidak. Dalam artian ya asal ya, yang dekat dengan orang tersebut ya. Jadi kalau dapatnya wanita ya boleh, tapi kalau laki-laki ya dibatalkan, ya berusaha mencari yang wanita. Jadi kalau atau dengan menggunakan apa fasilitas lain, dengan apa kendaraan lain kan masih banyak. Nah, ya, kenapa? Apaan suaranya sempat hilang Ustaz? Oh, sempat hilang. Sekarang? Sekarang sudah jelas lagi. Sudah ya. Alhamdulillah. Nah, Wasil. Asani ibadatullahi wahdahu wa adamu syirkihi haqqullahi ala ibadi. Nah. Ibadatullahi beribadah kepada Allah, wahdahu semata, hanya semata, ibadatullahi wahdahu hanya beribadah kepada Allah semata, wa adamu syirkihi dan meniadakan syirik atau tidak menyekutukannya, haqqullahi alal ibadi adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Mantap. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Barakallahu. Marwan. Jazakumullah khairan. Al-an nakhtar akhar. Huna yujad Pak Naufan, Bekasi. Nah, kaifa hal Pak Naufan? Nah, aina sautukum? Sautukum munkhafid. Suara antum agak kecil ya. Yes. Sekarang sudah jadi Ustaz. Yang lain gimana dengar? Tes. Masih kecil Ustaz. Masih kecil. Nah, terdengar. Kalau Ana sih kedengaran, tapi kecil, agak kecil saja. Mungkin bisa diperbesar atau mungkin didekatkan kalau antum menggunakan apa namanya headset. Terkadang kalau headsetnya jauh itu mempengaruhi besar dan kecilnya suara. Ya, Pak Novan, lanjut. Kelas? Yes. Kelas Ustaz sudah jelas. Kelas. Wadih. Tafadhal Pak Novan. Dari nomor 3 Ustaz ya. Asalis. Asalis adamu ta'dzibil ibadil ladzina la yusyrikuna billahi syai'an haqquhum 'ala Allahi. Allah tidak akan mengazab para hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun adalah hak para hamba atas Allah. Nah, jadi tidak adanya ya pemberian azab, ya tidak adanya azab bagi orang yang tidak bersekutukan itu adalah hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini hak hamba atas Allah bukan berarti kita mewajibkan kepada Allah
mewajibkan tersebut adalah Allah sendiri, di mana Allah mewajibkan bagi dirinya tidak mengazab orang yang tidak menyebut dengannya. Bukan berarti ketika dikatakan hak hamba atas kita yang mewajibkan, bukan, tapi itu adalah Allah lah yang mewajibkan hal tersebut kepada dirinya sebagai bentuk tafaddulan wa adalan, sebagai bentuk karunia dan sifat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wasil. Ar-rabi' ahammiyatut tauhidi wa khuturatus syirki. Keempat, pentingnya atau urgensi tauhid dan bahayanya kesyirikan. Al-khamis, la yanbaghi lil ibadil i'timadu ala tauhidi wa adami syirki wa tarkul amali salih. Kelima, tidak seyogyanya atau tidak seharusnya seorang hamba hanya bersandar kepada mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, tetapi meninggalkan amal salih. Pak Naufal. Alan na'ti ila al-hadis al-khamis. طيب الآن نختار آخر. هنا يوجد Pak Ahmad Afandi. نعم أستاذ. كيف حالكم Pak Ahmad? الحمد لله بخير. أنتم الذي ماذا يتابع في برنامجنا يعني قراءة الكتب Pak Ahmad? Antum yang ikutin ya pembacaan kitab kita ya? Oh, nah, sorry. ولكن هنا waktu Isya Ustaz. Jadi berbenturan dengan waktu Isya di sini Ustaz. Jadi Isya di sini kan jam 18.45. Jadi pas waktu Isya baru mulai Qiraatul Kutubnya. Beda. Oh gitu. Berarti kita emang di sini beda berapa jam? Berapa menit? Beda berapa menit? Misalnya kalau sekarang kita di waktu Isyanya saja ya. Tapi iya, kalau waktunya sama. saja. Nah. Kalau waktunya WIB sama, cuman waktu Isyanya karena berada di ini paling timur di bagian Jawa Timur. Isya di sana jam berapa? Di sini sama Ustaz, jamnya sama, jam 6.03. Cuman paling timur jadi sudah berdekatan dengan waktunya Wita dengan Denpasar Ustaz. Gitu. Iya. Jadi waktu Isyanya jam lebih cepat. Lebih cepat jam 6 berapa? Jam 18.45. 18.45. Oh gitu. 18.45 sudah ini ya. Nah, Ustaz. Tapi Anda bisa dengar kan itu? Nah, kadang ini Ustaz. Setelah salat Isya. Iya, tapi sebentar saja. Jadi kadang dikirim rekamannya saja dari teman-teman. Nah, saya. Ya, saya pamuji ya. Anda bisa jadi. Baik. Barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillah. Hadisul khamis. Hadis yang kelima. Al-muslimu wal muhajiru. Seorang muslim dan muhajir. An Abi Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibni Amr, semoga Allah meridai keduanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang selamat dari muslim yang lain dari lisannya. Maksudnya gimana?
Siapa yang selamat di sini? Orang muslimnya atau orang muslim yang lain? Orang orang muslim, Ustaz. Orang-orang muslim yang lain. Yang lain, Nah, iya. Jadi seorang muslim, coba sekali lagi. seorang muslim yang selamat dari seorang muslim yang lainnya dari lisannya atau tangannya. Nah, ya, coba jadi sini apa? Al-muslimu man Man salima salimal muslim. al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, jadi seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lain, ya orang-orang muslim yang lain selamat ya. Dari apa? Dari gangguan orang muslim tersebut. Ya. Baik berupa apa ucapannya maupun ya gangguan berupa ucapan, ya, perkataan maupun tangannya, perbuatannya. Ya, jadi seorang muslim yang sejati itu dia tidak akan apa memberi gangguan ya, kepada kaum muslimin yang lain, baik dengan lisannya, ucapannya, atau dengan tangannya atau perbuatannya. Nah, jadi itu seorang muslim sejati, dia tidak akan memberi gangguan ya, kepada muslim-muslim yang lain. Mana dia akan mengganggu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan namanya orang bersaudara tidak akan apa memberikan gangguan dengan saudaranya yang lain, seperti kita dengan kakak kita. Mungkin ada nggak orang ya seorang kakak atau adik mengganggu saudaranya? Tidak. Kenapa? Karena mereka bersaudara. Begitu pula ya kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya itu bersaudara, bahkan hak hak persaudaraan se-Islam itu ya seagama itu apa lebih apa kuat. Nah, jadi jelas ya, jadi sini apa yang selamat itu siapa? Yang selamat dari gangguan itu yaitu kaum muslimin yang lain dari orang muslim tersebut. Jelas Pak Afandi maknanya? Nah, Ustaz. Nah, jadi seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguannya. Maka di sini min lisani. Lisanihi di sini siapa? Kembali ke al-muslim. Maka domirnya mufrad tunggal. Wa yadihi. Begitu pula yadihi ini kembalinya ke al-muslim. Nah, fiilnya salima selamat. Siapa yang selamat? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Ya, orang-orang muslim selain dirinya. Ya, maka dia apa? Mereka selamat dari apa? Dari gangguan dia, ya, baik berupa ucapan, ya, dari lisannya yaitu ucapannya, dari tangannya yaitu perbuatannya. Nah, wasil. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang muhajir adalah orang yang telah berhijrah dan atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah darinya. Nah, Momtaz. Jadi seorang muhajir adalah orang yang berhijrah atau meninggalkan segala apa yang Allah larang. Nah, baik. Jazakumullah khairan Pak Afandi. Wa iyyakum Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ani al-mufradat. Ma'ani al-mufradat qalil dan sayaqra talibun wahid. Pak Muhammad Panji Restu. Pak Muhammad. Nah, Pak Muhammad Mas Mukal Munada. Nama panggilan siapa? Pak Panji atau Pak Muhammad? Pak Duni di Panji. Kaif? Pak Duni di Panji. Sautukum ghairu wadih. Suaranya agak kurang jelas. Sekali lagi coba. Jais Pak Duni di Panji. Pak Panji. Panji nah. Nah, baik. Tafadhal Pak Panji, antum taqra ma'anil mufradat wa hatta yusharik aksar
Dan wa kadzalika iqra al-fiqh al-hadis al-awwal. Ma'anil mufradat wa fiqh al-hadis al-awwal. Antum alladhi taqra. Tafaddal. نعم أبدأ. بسم الله. معاني المفردات المهاجر أي بمعنى الهاجري وهو التارك, orang yang berhijrah, yaitu dimaknai atau bermakna hijrah yaitu hijrah bermakna hijrah itu bermakna meninggalkan. Nah, jadi al-muhajir bermakna apa? Al-hajir bahwa at-tarik, yaitu at-tarik mana at-tarik? Ini orang yang meninggalkan. Ya. Muhajir bermakna at-tarik, orang yang meninggalkan. Jadi makanya tadi apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa segala apa yang Allah larang. Nah, wasit. Hajaro ai taroka. Nah, Meninggalkan. jadi hajaro mananya adalah taroka, meninggalkan. Nah, kalau ini fiil, itu ini kata kerjanya, fiil madinya. Tapi kalau tadi tarik, muhajir dan tarik ini bentuk apa istilahnya? Isim apa istilahnya? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Kalau di sini hajaro dan taroka berupa apa? Fiil. Nah. Baik, idan tuasil ila fiqhul hadis. Fiqhul hadis Fakul awalan al-muslimul haqiqiyu man lam yu'zi akhahul muslima biqaulihi wa fi'lihi. Seorang muslim yang sebenarnya yaitu orang yang yu'zi, Lam yu'zi, tidak mana yu'zi, mana lam yu'zi? Ada yu'zi, yaitu memberi gangguan. Nah, adzan gangguan. Ya. Ya, bukan adzanun ya, tapi sini seperti ini bentuk katanya. Ini gangguan. Ya. Beda, bukan azan ya. Kumandang azan ya. Kalau azanun. Al-azan. Ya, tapi kalau sini azan. Ya, dari apa? Fiil apa? Ada yu'zi. Wahwa fi'il nakis misal. Kef? Wahwa fi'il nakis misal. Ahsan. Fi'lun nakis. Ma huwa fi'lun nakis? Al-fi'lu alladhi akhiruhu aw lam fi'lihi harful illah. Jadi apa? Fi'il nakis, fi'il yang akhirannya adalah huruf illah. Ya, ada yu'zi. Mananya apa? Memberi gangguan. Nah, jadi tadi apa? Seorang muslim yang hakiki, yang sejati adalah orang yang bagaimana? Seorang muslim yang sebenarnya yaitu orang yang tidak mengganggu saudara muslimnya dengan perkataannya dan perbuatannya. Nah, Hasan, mumtaz. Jadi barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan, Pak. Amin wa iyyakum. Nah. Al-an nakhtar akhar huna yujad Pak Mulyadi Cikarang. Nah, hadir. Nah, kaif hal Pak Mulyadi? Alhamdulillah bi khair, Tat. Alhamdulillah. Baik, tafaddal. Fiqhul hadis as-sani. As-sani al-hijratu nau'ani. Hijrah ada dua jenis. Ahaduhuma al-hijratul makaniyatu au dhahiratu.
Yang pertama hijrah yang nampak Tat ya. Hijrah makaniyah, hijrah tempat atau al-zahirah atau hijrah apa? Hijrah apa? Yang nampak. Nah, ya dikatakan apa? Jenis yang pertama ya ada yang apa bisa diistilahkan dengan hijrah makaniyah atau zahirah ya. Hijrah apa? Tempat atau apa amalan apa sesuatu yang zahir. Nah, yang nampak. Yaitu apa? Hijrah makaniyah itu Nah, Tat. ya, wasil. Wahya Wahya al-intiqalu min baladi sirki ila daril islami ra'batan fi ta'allumi al-islami wal amali bihi. No. Yaitu berpindah dari negara ya yang banyak kesyirikan ke negara yang Islami, yang Islam. No. Untuk menginginkan mempelajari Islam dan mengamalkannya. Nah, ya, jadi apa? Hijrah makaniyah atau zahirah itu adalah ya berpindah ya tadi al-intiqalu min baladi syirk, itu berpindah dari negeri syirik ya yang bukan negeri Islam ila daril Islam kepada negeri Islam raghbatan fi ta'allumil Islam ya dalam rangka apa? Untuk menginginkan apa? Mempelajari apa? Islam wal amali bihi dan mengamalkan apa? Ajaran-ajaran Islam tersebut ya agar dia dapat apa menjalankan apa agamanya ya ketika apa dia tinggal di sebuah negeri yang bukan negeri Islam ya, dia tidak bisa apa menjalankan apa agamanya ya maka ya, wajib baginya apa untuk berpindah ke negeri yang Islam yang sehingga dia dapat mengamalkan ya, agamanya. Ya. Nah. Wa hukmuha bakin ila yaumil qiyamah. Dan hukumnya yaitu berlaku sampai hari kiamat. Nah, ya, jadi hukum hijrah sini dari negeri ya, syirik atau negeri kafir kepada negeri Islam yaitu akan berlaku hingga hari kiamat. Ya. Tinggal nanti apa kembali ke keadaan ya ketika dia tidak mampu menjalankan agamanya di negeri kafir tersebut ya atau negeri syirik tersebut ya maka hukumnya wajib. Adapun ketika dia masih dapat menjalankan ya agamanya ya maka sebagian mengatakan apa hukumnya apa disunahkan dia untuk apa tetap berpindah ya tetap disunahkan untuk apa berpindah. Nah, wasil Wasanihuma al-hijratu ma'nawiyatu au bat. Sebentar di sini tadi apa? Wasani ihma. Kenapa hima? Kenapa kok enggak huma? Hima atau huma? Domirnya itu huma. Kenapa kalau di situ kita baca hima kasroh? Jadi asalnya ya domir ya yang ada haknya kita baca huma ya huma ya qalamuhuma qalamuhum ya qalamuhuma huma ya domah. Namun dia ada keadaan nanti kita jadi kasroh ya. Kapan? Pertama kalau harokat akhir pada isim sebelumnya kasroh maka haknya kita baca kasroh. Misalnya contohnya apa? Kita bihi ya fi kita bihi. Jadi bukan fi kita bihu bukan, tapi apa fi kita bihi dengan dibaca kasroh. Asalnya hu domah qalamuhu
Tapi kalau harokat pada isim sebelumnya yaitu kitab, di sini kan apa harokat akhirnya ba dibaca kasroh, maka domirnya jadi kita baca kasroh juga. Ya. Itu pertama. Harokat akhir pada isim sebelumnya kasroh, maka dia dibaca kasroh. Keadaan yang kedua, kalau huruf terakhir pada kata sebelumnya adalah ya sukun. Nah, contohnya seperti di sini, sani. Ya, sani berarti hima, jadi bukan huma. Ya, atau contoh lain misalnya apa? Contoh lain apa? Qadi. Mana qadi? Qadin. Hakim. Ya. Berarti apa? Qadi. Qadihi. Jadi bukan qadihu, tapi apa? Qadihi. Ya, tinggal yang lainnya diikuti. Ya. Berarti tadi apa? Kita, misalnya kita bihi, berarti kita bihima. Kita bihim. Ya, jadi kita baca kasroh. Kapan? Keadaannya tadi ada dua. Ya. Kalau harokat isim yang sebelumnya, harokat akhirnya adalah kasroh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau huruf terakhir pada isim sebelumnya adalah ya sukun, maka ini juga adalah keadaan dia harus dibaca apa? Domir yang setelahnya dibaca kasroh, bukan domah. Adapun selainnya, kalau bukan harokat akhirnya sebelumnya bukan kasroh atau huruf sebelumnya bukan ya sukun, maka asalnya harus kita baca domah. Qalamuhu, ya. Kemudian apalagi misalnya qalamuhu, ya. Qalamuhu fi hakibati. Pulpennya ada di tas dia. Qalamuhu. Atau misalnya dibaca fathah, harokat akhir sebelumnya. Ro'a itu kolama, maka kita tetap baca apa? Domah. Ro'a itu kolamahu. Adapun kasrah baru. Maror nazar tu ila kolamihi. Nazar tu ila kolamihi. Karena mimnya di situ kasrah, maka haknya ya domir haknya juga kita baca kasrah. Ya bukan karena apa? Bukan karena dia mudhofun ilaih dibacakan setelah di sini memang ya jadi kan asalnya domir itu apa mabni, tidak berubah-ubah. Namun di sini ada keadaan dia dibaca kasroh bukan karena dia mu'rab, tapi karena dia tadi ada yaitu apa beberapa keadaan yang dibaca kasroh dikarenakan sebab yaitu apa karena harokat sebelumnya kasroh atau huruf sebelumnya adalah sukun. Nah. Ayat ya Wasil. Wasanihima al-hijratul ma'nawiyatu au al-batinatu Awil batinat. Nah, jadi jenis yang asalnya sukun, tapi ketika mau kita baca wasal kita jadikan kasrah. Awil batinat. Jenis yang kedua yaitu hijrah maknawiyah atau batin. Wahya tarkuma nahaulahu anhu. Yaitu meninggalkan apa yang Allah larang atasnya. Nah, meninggalkan segala yang Allah larang. Meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang. Nah. Tayyib. Jazakumullah khairan. Wah ya. Pak siapa tadi Pak Mulyadi. Al-an akhtar akhar. Huna yujad Pak Adi Sihono. Jogja, Masya Allah. Ya, dan. Kefal Pak Adi. Alhamdulillah bi khair. Aina taskun fi Jogja? Di Jogja mana ya? Berbah Sleman. Perbatasan Sleman. Gitu. Kalau dengan apa Bantul jauh ya? Dekat ya dekat ya? Ini Pondok Binbas. Oh iya Pondok Binbas. Nah, ya. Kalau Anda dulu sebelum di Libya di Jamil Rahman. Kalau Jamil Rahman tahu? Karena tahu sekali Abu Ustaz almarhum Ustaz Abu Sa'ad.
Ya, Ya. beliau memang tinggal di situ. Nah, Ya, saya kenal beliau. Taib, siapa? Nah, Pak Adi. Ya, Pak Adi, tafadhol. Ya, Tad. Kan nanti ila al-hadis as-sadis. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-6. Ya, Tad. Al-hadisul sadis jarusu an Abi Suraihi an Abi Suraih ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Suraih, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wallahu la yu'minu Wallahi. Wallahi. Ya. Wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kila wa man ya Rasulullah. Waman ya Rasulullah. Wa may ya Rasulullah. Man saja. Ya, tidak perlu Iya. masukkan kayak. Nah, Kila kalau dalam tajwid, dalam membaca Al-Quran ya. Tapi kalau dalam ungkapan bahasa Arab biasa, maka itu tidak perlu langsung. Ya, waman ya Rasulullah. Nah, iya tadi. Nah, tadi. Kila wa man ya Rasulullah, berkata dia. Kila ini siapa? Kila dikatakan. Dikatakan. Ya, maksudnya ya, maka ada seseorang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waman ya Rasulullah. Ya. Siapa ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak yang tidak beriman? Ya, sampai beliau mengucapkan sebanyak 3 kali disertai dengan sumpah wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Ya, siapa orang tersebut yang dikatakan tidak beriman? Nah, qal, maka beliau bersabda, siapa? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bahwa ikoh. Orang yang tidak beriman. Qala dikatakan, beliau mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Alladzi la bukan yu'min. Nah, kalau di sini ya'man. Mana ya'man, amina ya'manu, tidak merasa aman. Ya, tidak merasa aman. Yaitu orang-orang yang tidak merasa aman, tetangganya dan bawa ikoh. Apa bawa ikoh itu? Bawa ikoh apa? Maknanya adalah gangguan ya, kezaliman. Oh iya, gangguan. Nah, ya, jadi apa tadi? Nah, yaitu ya, apa tadi? Ya, coba sekali lagi. Alladzi la dari mana tadi? Tadi yang terakhir yang sabda Nabi, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Nah, bukan. Jadi yang tidak merasa aman siapa? Para tetangganya, tetangga dari orang tersebut. Makanya di sini kan ada fiil. Siapa fa'il? Fiilnya tadi mananya apa? Tidak aman, ya, tidak merasa aman. Ya. Dari gangguannya, ya. Siapa yang tidak merasa aman dari gangguan di sini? Yaitu jaruhu, yaitu apa? Tetangga dari orang tersebut. Jadi orang yang tetangganya, ya, tetangga orang tersebut tidak merasa aman dari gangguannya, ya,
gangguannya atau keburukannya. Jadi orang mukmin yang sejati adalah orang yang tidak akan mengganggu tetangganya sendiri. Jelas ya? Nah, dan Jadi ya tentunya di sini maksud tidak beriman di sini adalah tidak beriman secara sempurna, bukan sempurna. yang menjadikan seseorang menjadi kafir, bukan. Tapi misalnya maksud dari tidak beriman di sini tidak beriman secara sempurna. Dalam artian di mana perbuatan di sini tidak menjadikan seseorang keluar dari Islamnya, tidak. Jadi maksud dari hadis ini adalah tidak beriman secara sempurna. Jadi seorang mukmin yang sempurna imannya yang hakiki itu dia tidak akan memberikan gangguan kepada tetangganya. Berarti kalau bukan tetangganya boleh apakah seperti itu? Ya bukan. Bukan, ini hanya sebagai permisalan. Hanya sebagai permisalan. Dalam artian itu pula kalau bukan walaupun sekalipun dia bukan tetangganya, tentu tidak boleh memberikan gangguan kepada orang yang tidak boleh. Namun di sini menjelaskan untuk menjelaskan besarnya hak tetangga. Jika tetangga saja dia sudah ganggu, apalagi orang yang bukan tetangga, maka dia akan lebih memungkinkan akan memberikan gangguan kepada selain yang tetangga. Menunjukkan di sini bahwasanya besarnya hak tetangga dari tetangga yang lainnya. Terlebih lagi kalau tetangganya adalah kerabatnya, lebih tidak boleh lagi, lebih besar. Kenapa? Karena sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, hak tetangga itu ada menjadi beberapa. Ada yang memiliki hak yang paling besar, yaitu tiga hak, yaitu siapa? Tetangga, dia seorang tetangga, dan dia juga seorang orang Islam, tetangga orang Islam, kemudian karib, sehingga dia punya tiga hak. Tetangga yang model seperti ini memiliki tiga hak. Dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang Muslim, hak dia sebagai karib, kerabat, saudara. Kemudian nanti ada hak, ada tetangga yang dia bukan kerabat, namun dia seorang Muslim, maka dia memiliki dua hak, yaitu hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai seorang Muslim. Kemudian ada tetangga, namun dia bukan seorang Muslim, maka dia tetap memiliki hak tetangga. Jadi hak tetangga di sini umum, apakah dia seorang Muslim maupun bukan orang Muslim. Jadi sekalipun dia bukan orang Muslim, orang kafir, maka dia memiliki hak tetangga, tetap memiliki hak tetangga yang kita tidak boleh memberikan gangguan, berhak juga kita berikan hadiah, karena dia sebagai tetangga kita. Nah, jazakumullah khairan Pak siapa tadi? Di sana dan Pak Adi ya. Nah, dan Al-an nakhtar akhar Pak Edward Pangkal Pinang. Nah, ke Pangkal Pinang itu kaifa haluk Pak Edward? Bikhairin alhamdulillah Ustaz. Pangkal Pinang itu Bangka ya atau mana? Nah, Ustaz, Bangka. Bangka ya, benar ya. Hmm. Ini di Sodik ya, Anda punya teman ya, di daerah sana. Nah, Bangka. Baik, tafadhal Pak Edward. Ma'ani al-mufradat. Nah, Ustaz. Ma'anil mufradati. La yu'minu, la ya'mulu imanu. La yu'minu maksudnya adalah tidak sempurna imannya. La ya'manu minal amani wa huwa salamatu minasy-syai'. Yaitu ya'manu itu artinya bagian dari rasa aman, yaitu selamatnya dari sesuatu. Bawaiqu artinya jam'u ba'iqatin.
Wahia al-zulmu wasyarru. Bawaiqu bentuk jamak dari baiqatin, yaitu kezaliman dan keburukan. Antum taqra fiqh al-hadis al-awwal aidan Pak Edward. نعم أستاذ. فقه الحديث الأول تكرير النبي صلى الله عليه وسلم يمين 3 مرات لتأكيد حق الجار. Nabi SAW takrir mengulang al-yamin, sumpahnya 3 marratin sebanyak 3 kali, litakidi haqqil jar. Ini adalah maksudnya adalah bentuk penekanan terhadap hak-hak tetangga. Ahsan, pantas. Ya, jadi pengulangan Nabi. Ya. Ya. Berupa sumpah. Ya. Layu, wallahi layu, wallahi layu, wallahu layu. Untuk menunjukkan apa? Ya, sebagai bentuk penekanan dari apa? Hak tetangga. Menunjukkan apa? Urgensinya apa? Hak tetangga. Ya, bagi apa? Di dalam apa? Islam. Nah, jazakumullah khairan Pak Edward. وإياكم. طيب الآن نختار آخر حتى يشارك أكثر. هنا يوجد Pak Ihsan Hardiansyah Jambi. موجود أستاذ. Nah, Pak Ihsan antum tuwasil ila الثاني والثالث. نعم أستاذ. الرقم الثاني لا يكون المسلم كامل الإيمان, yakni seorang muslim tidak sempurna imannya. Idza kana apabila yu'zi jarahu, dia menyakiti tetangganya, qaulan atau fi'lan, dengan perbuatan, dengan perkataan atau perbuatan. Seorang muslim tidak sempurna imannya menyakiti tetangganya dengan perbuatan, dengan perkataan atau perbuatan. Salih. Wasil. Wujub mura'ati haqqil jar, yakni kewajiban menghormati hak tetangga. Sawaun kanal jaru musliman am kafiron. Apakah tetangganya seorang muslim atau kafir? Jadi kewajiban menghormati hak tetangga, baik tetangganya seorang muslim ataupun kafir. Mana mura'ah? Memperhatikan ya. Nah, jadi wajibnya apa? Memperhatikan hak tetangga. Ya. Tidak boleh kita lalaikan hak tetangga. Ya, baik itu, baik tetangga tersebut adalah seorang muslim maupun orang yang kafir, ya, bukan muslim. Ya. Jadi harus bagi kita seorang muslim harus memperhatikan apa? Wajib kita memperhatikan hak tetangga. Nah, terutama apa dalam gangguan, ya, tidak boleh sama sekali kita memberikan gangguan kepada mereka. Baik, rubama ada minal murajaah, mungkin ini yang bisa kita ambil ya, murajaah kita. Ya, sisanya silakan di murajaah sendiri ya masing-masing. Terkait dengan apa untuk latihan ya soal yang nanti akan kita berikan di hari Rabu ya, atau Kamis ya, soalnya ya insya Allah dalam bentuk pilihan ganda saja. Ya, untuk materinya ya pengambilan soal latihan tersebut ya, soal tersebut ya, dari kita ambil dari apa hadis ya, dari hadis ke-11 ya, sampai akhir ya. Nah, ya, untuk latihannya ya dari hadis ke-11 sampai hadis yang paling akhir ya 18 ya. Nah, ya adapun kalau nanti ujian itu apa dari awal sampai akhir ya. Namun sini untuk latihan ya, sebagai murojaah saja ya, nanti
nanti ada sekitar 10 atau 15 soal akan Anda berikan ya, terkait dengan materi hadisnya dari hadis ke-11 sampai hadis yang paling akhir. Ya, seperti itu. Ya. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Tadi Kenapa? la yujad soal jawab. La yujad kaif? Soal jawab. Ya, kenapa? Ana sa'aslukum soalan. Turid soal. Tafadhol. Nah, walakin kuriju min maddah min maddatin. Rijal maddah. Nah, ما سؤال؟ ولكن متعلق بعلوم اللغة العربية. نعم تفضل. إذن قلنا سأسأل عن الأسرة كيف ماذا؟ bila kita ingin menanyakan keluarga saat itu gimana? Suaranya agak kurang jelas ya di Anda. Coba seandainya kita ingin menanyakan keluarga seorang teman kita itu dengan kalimat yang benar gimana, Sir? Kaifa halu kaifa halatun kaifa halatu usratukum atau usratikum. Kalau bertanya ke mana? Ke keluarganya, keadaan keluarganya. Ke keluarga siapa? Keluarga ya yang kita ajak bicara saat itu. Kaifa usratuk kaifa hal usratika. Lawan bicaranya berapa orang? Satu, Sir. Ya kalau satu ya salah kaifa halu usratika. Bagaimana kabar keluarga karena kamu ya berarti asalnya K. Bukan dengan halatun, enggak. Jadi kalau secara bahasa asalnya seperti itu. Namun di sini apa? Ada pemakaian secara uruf ya, satu orang tapi digunakan dalam bentuk jamak. Gitu. Jadi harus kita bedakan mana pemakaian secara asal secara bahasa dengan secara uruf. Ya. Jadi memang apa? Misalnya kalau kita bertanya kepada seorang lawan bicara ya asalnya kaifa haluk, ya, bagaimana lah kabarmu. Kaifa haluk asalnya. Kenapa? Karena lawan bicaranya satu orang, ya, laki-laki. Kalau perempuan kaifa haluki. Namun di sana ada pemakaian secara uruf, ya, yang dimana apa? Terkadang yaitu apa? Lawan bicaranya satu orang, namun dengan ungkapan apa? Jamak. Kaifa halukum. Kaifa halukum. Bagaimana kabarmu? Kenapa kalau di sini kum? Nah, di sini pemakaian secara uruf tujuannya untuk apa? Taklim. Tujuannya untuk apa? Sebagai bentuk apa? Penghormatan, ya. Nah, sebagai bentuk penghormatan. Ya, kok lawan bicaranya satu orang? Kenapa kok bilangnya kum? Kalau kita kenapa kok antum? Kenapa kok enggak anta? Antum gimana kabarnya? Ya kan? Kenapa kok enggak anta? Ya, tujuannya penggunaan bentuk jamak untuk satu orang di sini apa? Tujuannya untuk apa? Ta'lim, untuk apa? Bentuk penghormatan. Iya. Jelas? Jadi tergantung uruf, Pak. Kenapa? Tergantung uruf, Pak. Iya, tergantung uruf. Jadi memang ya di sini sudah jadi uruf secara umum ya. Walaupun ya dulu pemakaiannya belum ada, ya. Tapi di sini apa? Ya, sudah menjadi uruf ya. Kebanyakan ya memang bertujuan seperti itu untuk apa? Taklim, untuk apa? Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Ya. Adapun kalau dulu ya, kalau secara umum yang berlaku secara umum itu ketika apa? Mutakallim yang berbicara. Ya. Jadi makanya dalam ayat, ya, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dengan domir nahnu khalaqna. Khalaqna, kami telah menciptakan. Ya, khalaqna. Ya. Kenapa kok nahnu? Ya, kan Allah. Dan Allah satu. Kenapa kok nahnu? Sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk apa? Pengagungan. Ya.
ya. Bentuknya jamak tapi untuk apa? Pembicara satu, ya, zat satu, ya, tujuannya untuk apa? Ta'lim. Ya. Ya, dulu pemakaiannya untuk mutakalim, tapi sekarang sudah sudah menjadi uruf, juga digunakan untuk apa? Untuk apa? Mukhatab, ya. Jadi kalau dulu ya baru apa? Mukhatab saja, mutakalim saja, dalam arti mukhatab. Ya, kalau kita lihat di hadis-hadis, ya, penggunaan apa? Huruf domir antum untuk satu orang ini belum menjadi huruf kalau di tatkala itu, ya, pada zaman Nabi. Ya, makanya kita dengar apa? Wa anta ya Rasulullah, ya, para sahabat menggunakan domir anta. Ya, kenapa? Ya, karena Rasulullah, ya, satu orang. Ya, kenapa kok nggak antum? Ya, karena dulu belum menjadi uruf, ya, pemakaian apa untuk taklim untuk apa satu orang kepada dengan menggunakan domir jamak pada mukhatab belum menjadi uruf. Ya, hanya penggunaan urufnya itu tatkala itu hanya untuk apa? Mutakalim saja, untuk pembicara saja. Ya, adapun sekarang ya, umumnya biasanya apa? Ini sudah menjadi uruf, ya, apa? Untuk apa? Untuk ya mukhatab juga berlaku. Ya. Dan ya uruf, ya, selama dia tidak apa bertentangan, ya, itu tidak masalah, ya, tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak masalah. Ya. Lebih ini hanya terkait apa bahasa. Nah, Tapi boleh kita gunakan kaifa allatu usratukum enggak? iya, kaifa halu usratikum. Nah, boleh. Oh, idhofah saja. Iya, idhofah itu bentuk idhofah. Nah, kaifa halu usratikum. Ya, bentuk idhofah. Ya, kaifa halu kan ini bentuk idhofah, mudhof ilaih. Nah, makanya kenapa kaifa halu? Kenapa ke dhamma saja tidak dhamma kaitnya? Karena mudhof idhofah. Nah, begitu pula kaifa halu usrati. Ya, halu usrati. Kenapa ti saja tidak tin? Ya, karena diidhofahkan ke domir mudhof ilaih. Kok mudhof ilaihnya ada 3? Ya, karena memang pembentukan mudhof ilaih itu apa? Minimal dua penyusunan dua bentuk kata mudhof ilaih. Terkadang bisa lebih, ya, bisa 3, bisa 4, ya, bisa 5. Ya, namun nanti apa? Unsur katanya cuma 2, mudhof ilaih. Makanya nanti ketika lebih dari 2, ya 3, 4 atau 5, maka nanti pasti ada satu kata yang dia sebagai mudhof, begitu pula dia sebagai mudhofun ilaih. Ya. Contohnya misalnya apa? Miftah, kunci, miftah, bab, kunci pintu, masjid, ya, kunci pintu masjid, al-qaryah. Ya, al-qaryah. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya lebih dari 2 kata, ya bahkan sampai berapa? 4. Ya. Al-qaryah. Nah, maka di sini miftahu babi masjidi al-qaryati. Ya. Di sini bentuk idhofah, ya, mudhof ilaih. Kok lebih dari 2? Ya, memang boleh. Ya. Cuman tadi, ya, kalau lebih dari 2 pasti di sana nanti ada satu kata, ya, ada sebuah kata yang dia sebagai mudhof, dia juga sebagai mudhofun ilaih. Nah, miftah dia mudhof saja. Kemudian al-qaryah dia mudhofun ilaih saja. Ya. Kalau miftah mudhof saja, al-qaryah mudhofun ilaih saja. Adapun bab dan masjid, ini dia apa? Bab dia mudhof, ya, untuk mudhofun ilaih masjid. Begitu pula bab dia adalah mudhofun ilaih dari mudhof miftah. Makanya dia punya kena 2 hukum. Pertama dia kena hukum mudhof, tidak boleh bertanwin, ya, dan tidak boleh dilekati alif lam. Kemudian bab juga terkena hukum mudhofun ilaih yang harus apa? Jar. Makanya sini dibaca kasroh. Nggak boleh kita baca dhamma atau fathah.
Kemudian masjid, begitu pula dia punya terkena hukum mudhaf, tidak boleh bertanwin, makanya masjidi, dan tidak boleh bil kati'al. Yang kedua, dia kena hukum yaitu apa? Mudhafun ilaih, ya. Sehingga dia harus jar, maka di sini baca kasrah. Ya. Adapun miftah dia hanya kena satu hukum, yaitu mudhaf saja. Makanya dia hanya tidak boleh bertanwin dan tidak boleh dilekati al. Adapun harokat ya nanti tergantung kedudukannya pada kalimat, bisa saja dia rofa, noma, bisa saja dia nasab, ya misalnya fathah, atau bisa saja jar kasrah. Kemudian al-qaryah hanya terkena mudhafun ilaih saja. Ya, hanya terkena hukum mudhafun ilaih saja, sehingga dia ya harus jar saja kasrah. Adapun bertanwin atau dilekati al, maka dia boleh karena dia tidak terkena hukum mudhaf. Ya. Miftahu babi masjidil qaryah, kunci pintu masjid desa. Ya, jadi ya, di sini walaupun susunan kosakatanya banyak, tapi untuk menunjukkan berapa zat benda, satu. Zat bendanya satu, kuncinya satu. Tapi tujuan idhofah itu untuk apa? Penspesifikan. Tujuannya untuk apa? Penspesifikan. Jadi kunci tersebut adalah kunci pintu, bukan kunci jendela, bukan kunci lemari. Kemudian pintunya adalah pintu masjid, bukan pintu rumah, bukan pintu kantor, bukan pintu selainnya. Kemudian masjidnya adalah masjid qaryah, masjid desa, bukan masjid kota. Dan kornya yang di sini sudah tertentu. Jadi itu bentuk idhofah biasa lebih dari dua kosakata. Namun tadi kalau lebih dari dua kosakata menunjukkan nanti ada sebuah kosakata yang dia sebagai mudhaf, dia juga sebagai mudhafun ilaih, dan pasti itu adalah kosakata yang ada di tengah, yang ada di tengah. Adapun di awal dan di akhir dia pasti hanya satu saja. Yang di awal pasti mudhaf saja, yang paling akhir adalah pasti mudhafun ilaih saja. Ya itu ya, karena waktu sudah lewat dan ada kelas lain. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.